Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Muhammad Arif Channel, ini adalah penampakan kegiatan praktikum kolaborasi antara Prodi Patris IPS FITK UIN Syarif Daulatullah Jakarta dengan Prodi Pendidikan IPS STKIP Al-Amin Indramayu, dan kolaborasi ini sudah berjalan beberapa tahun. Kali ini saya akan coba menggali perspektif dari beberapa mahasiswa, dan juga nanti kalau ketemu dosennya saya akan coba menggali persepsi dari beberapa dosen ya. Kita cari seorang mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dari STKIP Al-Amin ya. Berarti ini pengalaman pertama praktikum kolaborasi. Bagaimana kesannya? Kesannya. Mungkin kalau untuk kesan sendiri agak sulit diucapkan dengan kata-kata gitu. Susah diucapkan ya. Iya, tapi bisa dirasakan. Dirasakan. Intinya kolaborasi itu suatu hal yang kalau diucapkan silaturahim ya. Berta'awun, bekerja sama dalam hal praktikum. Bisa menjunjung ajang mencari relasi ya. Intinya ini positif ya. Iya, positif. Berarti kalau dimintai pesan, apa pesannya? Dirutinkan atau bagaimana? Ada pesan-pesan? Intinya semangatlah. Semangat ya. Lanjutkan. Carilah hal yang baru. yang selagi baru. itu positif maka lanjutkan. Oke, tolong namanya, siapakah nama? Nama saya sendiri, nama saya Susanto dari Prodi IPS semester 1. Berarti mahasiswa baru Iya. dari STKIP Al-Amin Prodi Siap. IPS. Ini dari sama? Iya, Oke, namanya siapakah? saya Yulia dari Yulia, IPS. IPS, dan mahasiswa baru juga? Iya, Sama ya, namakah siapa namanya? namanya Wigulandari, Prodi IPS semester 1 dari Oke, semoga pendidikannya lancar, sukses, lulus cepat cum laude ya. Siap, Pak. Setelah lulus lanjut S2. Oke. Assalamualaikum. Kalau ada ya. Baik. Ini kelompok berapakah ini? Kelompok 8, Pak. Kelompok 8 ya. Kelompok 8 fokus di apa anunya? Semuanya sama sih, Pak. Sama ya. Fokus Observasi hal yang sama ya. Aja yang bisa membuat beda. Ini semuanya dari Jakarta. Sama STKIP. STKB. Ini sudah segabungan ya? Iya, Pak. Oke, saya mau nanya yang dari Jakarta sama Yaoma ya ini ya. Iya, Pak. Kolaborasi ini menurut Yaoma seperti apa Yaoma? Luar biasa sih Luar Pak, biasa, apalagi ya. kita kolaborasi dari Jakarta sama pihak yang tuan rumah sendiri. Tuan rumah yang tahu persis lingkungannya. Jakarta ingin tahu. Oke, jadi ini suatu kegiatan yang positif ya. Betul Pak, positif sekali Pak. Dari kami para pengunjung mencari data, mendapatkan dari pihak tuan rumah sendiri, rumah. jadi yang luar biasa sih Pak. Di samping nambah persaudaraan. Berarti Yaoma ini adalah mewakili dari Prodi Patris IPS dari FITK UIN Jakarta. Ini lupa. Fatur Rahma. Oh iya. Kalau yang sebelahnya dari Al-Amin. Dari Alamin, Pak. Siapa nama? Randi. Randi. Jadi tergabung dalam kelompok 8. 8. Oke. Randi, ada pesan Randi? Ya, kita semoga saja dengan adanya kolaborasi ini kita semakin baik menjalankan hubungan kita, Pak. Alhamdulillah. Silaturahim makin baik. Benar. Kegiatan ilmiah semakin meningkat. Lain kali ke Jakarta ya. Siap, Pak. Siap. Assalamualaikum Pak Andri. Salam. Tadi sudah menggali persepsi mahasiswa dari dua pihak ya. Iya. Dari Prodi IPS UIN Jakarta dan juga Prodi IPS dari Al-Amin. Alamin, ya. Ternyata respon mereka, kesan mereka, pesan mereka positif dengan adanya praktikum kolaborasi. Nah Pak Andri, kalau bisa dijelaskan maksud tujuan kolaborasi itu sendiri apa Pak Andri? Jadi kolaborasi ini itu sesuai dengan ya mungkin bisa dikatakan tuntutan kampus Merdeka belajar ya. Berarti merespon Ya merespon. kurikulum mereka ya? Betul. Oke. Dan untuk sharing pengalaman. Sharing pengalaman karena masing-masing prodi itu kan ada kekhasan masing-masing. Kekhasan, keunggulan yang berbeda ya? Berbeda. Oke. Nah, sehingga diharapkan ketika mereka itu berkolaborasi satu sama lain itu bisa meng-share pengetahuan ya satu sama lain.
Tadi saya lihat anak-anak sini kuat dalam data karena dia adalah tuan rumah ya. Sementara IPS kuat dengan instrumennya. Ada metode ya. Ini kolaborasi yang luar biasa ya. Jadi Diintegrasikan satu ya. prodi yang memang unggul dengan metodologis ya, disertai instrumennya, dan satu prodi yang memang asli orang sini Sumber datanya. sumber datanya, sehingga ada kemungkinan bahwa prodi IPS Al-Amin itu sebelumnya sudah mengetahui ya data-data awal pantai ini seperti apa. Oke. Sehingga itu alasan yang membuat praktikum kolaborasi. Berada di sini. Wah, ini udah yang keberapa Pak Andri? Ngomong-ngomong. Yang kedua, Kedua ya, kolaborasi udah yang kedua dan insya Allah terus kita kembangkan ya. insya Allah. Kita tingkatkan. Ini di PS saya kira geografi yang di leadnya Pak Andri, Pak Sotikin dan kawan-kawan ini menjadi role model di PS sendiri. Ya. Karena tradisi praktikum ini di PS di Jakarta, ya bisa dikatakan sudah lama ya. Ya. Ya, jadi mahasiswa itu tidak cukup ya menyerap pengetahuan di kelas saja. Tidak cuma konseptual Ya, teoritik tapi ya. juga harus dihadapkan dengan situasi real. Real, ya. Ya, situasi real yang memang itu dijadikan bahan pembelajaran. Oke. Jadi menyatukan, mematchingkan antara konsep di kelas ya, Dengan situasi- konteksnya konteks ya. di lapangan. Dan yang saya lihat kekuatannya adalah integrasi keilmuan juga. Pak Andri dan kawan-kawan telah membekalkan instrumen, memang core-nya geografi, tapi ada juga elemen-elemen yang sifatnya ekonomi, Betul. sosiologi sama sejarah ya. Ya. Nah. Jadi selain instrumen primer itu tentang abrasi pantai dan kerugiannya, Ini primernya. primernya, kita juga membuat instrumen yang khusus konsentrasinya. Iya. Contohnya misalkan untuk ekonomi, bagaimana ekonomi mangrove Bisa dikembangkan dikembangkan di masyarakat sehingga memberikan income kepada masyarakat. di lingkungannya. Buat sosiologi itu bagaimana masyarakat pesisir kaitannya dalam pengelolaan sumber daya alam di sini. Oke. Terus yang sejarah itu mengupas tuntas ya bagaimana sejarah ya tentang tempat yang ada di sini. Jadi ada aspek-aspek kesejarahan yang memang bermula dari lingkungan geografi ini ya Pak Iya. ya. Dan yang Oke. terakhir yang geografi apalagi itu ya itu ya sudah karena ada konteksnya kan. Oke. Itu lebih ke arah pemetaan dengan drone ya. Oke. Ini atas nama Prodi Pak ya, atas nama Kopri tentu kita bersyukur Pak ya. Kegiatan ini udah lama dilakukan, tempatnya sangat bervariatif, bahkan di Jawa Tengah, di Jogja Pak ya, Ya. di beberapa titik dan kali ini di Indramayu. Harapan kita ini terus dikembangkan ya Pak ya. Betul. Kita konsisten untuk melakukan pengembangan di lingkungan akademik ya Pak ya. Nah, Karena ini ya saya rasa ini kalau saya ya pengen berbangga diri ya ini salah bersyukur. satu role model yang mengintegrasikan antara pengajaran, penelitian, dan Pengabdian. pengabdian dalam satu konteks Oke. mata kuliah. Nah ini jadi ingat Pak, pengabdiannya sore nanti apa Pak? Poin pengabdiannya Pak? Penanaman mangrove Mangrove. Saya dengar ada 1000 pohon 1000 pohon. dan ini kolaborasinya bukan hanya dengan perguruan tinggi, tapi dengan yayasan lingkungan Pak ya. Betul. Kita kerjasama dengan Yayasan Estuari Indramayu. Indramayu. Yang memang ya itu sudah berjalan juga ya dari beberapa tahun sebelumnya, dan ini juga menjadi kesekian kalinya ya dengan Yeah. Estuari. Tapi kalau dengan Alamin ini baru yang kedua kali. 2 kali. Artinya kita memang sudah membangun mitra Terang. yang insya Allah sudah diformalkan dalam bentuk perjanjian kerjasama ya. Betul. Saya kemarin katanya sudah hampir berakhir. Kita nanti akan berbaharu ya Pak ya, perjanjian kerjasama antara berbagai pihak Pak ya. Oke, terima kasih Pak Andri. Ada pesan terakhir untuk anak-anak, untuk semua? Untuk semuanya pada mahasiswa ya Anda semua harus bersemangat ya dalam melakukan praktikum, karena ini adalah proses pendewasaan dalam pembelajaran dan penelitian. Ya, sehingga apapun
yang sudah diinstruksikan oleh dosen, lakukanlah dengan sebaik mungkin. Berarti ini adalah satu tahapan, satu rute pendewasaan sebagai calon sarjana. Betul. Dan kita mengantar ke sana Pak ya? Iya. Jadi Berarti tidak hanya knowledge, tapi kita juga mengasah Experience-nya. keterampilannya juga. Oke. Skill mereka dalam penelitian. Keren sekali. Terima kasih Pak Andri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Di depan kita ini adalah Sungai Sewu. Itu istilah lokal yang saya dapatkan pada pagi hari ini. Sungai Sewu ini membatasi antara dua daerah, yaitu Indramayu paling barat, tempat saya berdiri adalah Indramayu, dan seberang sungai sana adalah sudah merupakan wilayah Subang, gitu ya. Ini ada mitologi tertentu, saya akan coba tanyakan kepada seorang aktivis lingkungan di sini. Assalamualaikum, maaf mengganggu. Ini saya bersama dengan seorang aktivis lingkungan, yaitu dari Yayasan Lingkungan Hidup Estuari. Kita akan gali sedikit saja mengenai Sungai Sewu yang menjadi pembatas antara wilayah Indramayu dan Subang ya, di mana ada mitos tertentu. Bisa dijelaskan sedikit tentang mitos Sungai Sewu ya? Ya, sejarahnya itu kan dulu katanya di sini itu ada wanita kembar, perawan kembar gitu kan, kemudian tenggelam menjadi buaya putih. Dua-duanya? Iya, dua-duanya. Nah, kemudian sejalannya perjalanan banyak sekali yang melintas di sini itu sering terjadi kecelakaan. Nah, untuk menghindari kecelakaan itu mitosnya supaya selamat itu membuang koin. Mitosnya, jadi untuk keselamatan bahasanya. Tapi ya kalau misalkan secara religiusnya gitu kan, kita mungkin artikan sodako. Bersedekah untuk amal ibadah supaya kita menjadi berkah dan selamat intinya. Oke. Berarti mitos dari kearifan lokal kita warnai dengan muatan religius, niat sedekah ya, untuk tolak bala gitu ya. Dengan Mas siapa tadi Mas? Casmudi. Casmudi. Terima kasih Kang Casmudi Hidup. Hari ini target mahasiswa apa Pak? Targetnya menghitung abrasi tiap titik dan menghitung pula berapa nilai kerugian di sektor pertanian akibat adanya abrasi itu. Diasumsikan tiap tahun terjadi abrasi ya, secara alamiah. Betul. Oke, berarti hari ini full sampai sore Pak ya? Sampai sore, yang sorenya terakhir kita akan mengadakan penanaman pohon mangrove. Oke. Observasi abrasi dan sekaligus kita penanaman mangrove untuk kelestarian lingkungan. Dan untuk mencegah abrasi itu sendiri. Alhamdulillah. Jadi ada penelitian include dengan pengabdian juga. Luar biasa. Semoga sukses. Amin. Salam sekarang ini semangatnya ya semangatnya. Alhamdulillah. Akan observasi sesuai dengan arahan ya. Secara metodologis kita ikuti. Tadi ada 6 titik ya. Titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini kelompok berapa nih? Saya Kelompok 6. Ini dari karakter muka ini sejarah ini. Sejarah nanti ngamati apa sejarah? Secara ada berapa pertanyaan tuh 15. 15. Sudah siap pertanyaan? Tinggal nanti menggali datanya. Oke, siap. Semoga berjalan lancar, sukses. Oke. Min, ada pesan hari ini Min? Pesan hari ini jangan banyak kata-kata tapi tunjukkan dengan aksi nyata. Dengan kegiatan nyata. Wah, ini keren sekali nih. Terima kasih Min. Assalamualaikum Bu. Boleh tahu dengan Bu siapa Bu? Bu Atira ya, yang jualan Bu ya. Ini insya Allah ramai Bu ya, mudah-mudahan ya. Berkah. Ini putranya. Yang nomor berapa? Nomor 3. Masya Allah. Bapak suaminya Pak? Masya Allah. Dengan Pak siapa? Pak Wardi. Mohon maaf nanti kalau barangkali mengganggu ya. Minta dimaafkan. Makasih. Kalau ini dosen kita dari Gorontalo, Mas Ruroh MBD, dan insya Allah akan kuliah ke Korea. Seoul Nationality University Of Education. SNU. Mudah-mudahan tercapai, tidak pakai lama, atas support. ngambil kesempatan di ANU Pak, Australian National University. Tapi masih anu aja ya. Perkenalkan Pak.
Saya Yusran. Ustaz Irlas, dosen dari Prodi Tadris IPS, konsentrasi sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum.